Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Rahmawati, NIM 4304092201990 dari Psikologi 2E. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil observasi anak berkebutuhan khusus guna memenuhi tugas UTS Psikologi Perkembangan. Nah, di sini saya sudah melakukan observasi kepada tetangga saya, namanya Halif Alaska, nama samaran, kemudian jenis kelamin laki-laki, usia 4 tahun, alamat Desa Tarmulyo Wetan, RT 5 RW 2 Desa Sambatan, Kecamatan Gladarsari, Kabupaten Boyolali, dan memiliki riwayat. Tidak ada riwayat dari garis keturunan atau mengalami kecelakaan waktu dalam kandungan. Kemudian si ibu dulunya itu memiliki gangguan susah hamil, jadi sudah bertahun-tahun belum bisa hamil, kemudian mengikuti program bayi tabung. Kemudian lahir secara prematur. Nah, selanjutnya analisis perkembangan anak. Karena dulu anak tersebut memiliki riwayat kelahiran prematur, jadi perkembangan anak tidak sesuai dengan kenormalan usianya. Di usia 1 tahun dia belum bisa berjalan, jadi dia bisa berjalan itu di usia 2 tahun. Kemudian di usianya yang masih 1 tahun itu dia belum bisa mengucap mama, papa, jadi masih diam. Kemudian dia belum bisa menggunakan anggota tubuh seperti menunjuk, melambai, kemudian menganggukkan kepala, seperti itu. Jadi masih sedikit sekali komunikasi dengan orang tua. Kemudian juga belum bisa mengerti respon kata seperti tidak atau iya, gitu. Kemudian ada lagi, anak itu juga belum memiliki ekspresi seperti menunjuk hal-hal yang menarik, namanya seperti melihat burung, melihat pesawat, melihat kucing, atau yang lainnya. Dan belum bisa mengucap satu kata pun. Jadi belum memiliki kosakata yang baku atau permanen gitu. Seperti kalau dia ingin memanggil ibunya seperti mama, mama, papa, papa gitu. Dia belum bisa, jadi masih diam saja. Kemudian di usianya yang ke-18 bulan, anak tersebut belum mampu merespon setidaknya 1 atau 2 anggota tubuh yang ditanya. Contohnya, rambutnya mana? Kemudian tangannya mana? Seperti itu belum. Kemudian dia juga tidak berusaha berkomunikasi saat membutuhkan sesuatu yang diinginkan. Jadi lebih terkesan hanya diam saja gitu. Jadi kalau ada haus seperti dia cuma diam aja. Jadi kepekaan orang tua, ini kamu minum gitu, ini kamu makan, seperti itu. Jadi belum ada interaksi kalau dia menginginkan sesuatu. Kemudian lanjut di usia 19 sampai 24 bulan atau 2 tahun. Nah, anak tersebut tidak merespon arahan sederhana. Contohnya, kamu duduk di sini, seperti itu. Dia seakan-akan tidak mengerti apa yang diucapkan kedua orang tuanya atau memberi instruksi. Kemudian, anak tersebut juga tidak meniru kata-kata atau gerakan dari orang lain, seperti itu. Jadi hanya pasif. Kemudian anak tersebut juga belum bisa menunjuk gambar atau sesuatu yang diminta. Kemudian anak tersebut juga memiliki kebiasaan yang tidak biasa, seperti tiba-tiba tersenyum. Nah, kemudian tidak mau bermain sensory play seperti bermain sabun, bermain krim, bermain pasir, bermain biji-bijian, atau bermain dengan benda-benda yang melatih sensori. Anak tersebut tidak mau. Nah, jadi kayak rasanya itu geli, jijik gitu. Kemudian anak tersebut juga tidak mau makan nasi. Dia hanya makan roti. Mau nasi itu berbentuk bubur atau dicampur dengan apapun itu ya, itu anak tersebut tidak mau makan. Jika
jika tetap dipaksa, anak tersebut akan tantrum. Nah, setelah orang tua mengetahui perkembangan anak tersebut tidak sesuai dengan kenormalan usianya, kemudian orang tuanya membawa ke dokter. Dokter tersebut menganalisa bahwa anak tersebut mengalami speech delay atau keterlambatan bicara dan ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, di sini saya akan memperlihatkan salah satu video di mana anak tersebut tidak merespon ketika dipanggil orang tuanya. Mas? Ya, happy banget dapat apa sih? Nah, lanjut ke perlakuan di lingkungan sekitar. Jadi bagaimana anak tersebut diperlakukan di lingkungannya? Karena dia terlahir sebagai anak tunggal dari pasangan yang sudah lama dikaruniai anak, jadi orang tua rasa kekhawatiran orang tua mungkin terlalu berlebih ya, hingga anak tersebut sangat diperhatikan, kemudian dimanja, kemudian kurang sekali diberi kepercayaan, seperti contohnya makan ya, jadi dia disuapin, kemudian semua apa yang dilakukan anak tersebut terpantau oleh orang tuanya, seperti tidak boleh pegang ini, tidak boleh pegang itu gitu. Jadi orang tua itu khawatir jika terjadi sesuatu pada anaknya. Nah, kemudian juga anak tersebut kurang sekali diajak berinteraksi dengan tetangga atau teman sebaiknya. Jadi terkesan hanya di rumah. Jadi anak tersebut susah sekali menerima orang baru. Jadi hanya ibu dan keluarganya itu saja. Kalau ada orang baru, dia akan takut, kemudian menangis. Menurut teori kognitif, terdapat dua hal penting dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika individu menghubungkan informasi baru dengan ke dalam pengetahuan mereka sebelumnya. Kemudian akomodasi terjadi ketika individu menyesuaikan diri dengan informasi baru sesuai dengan tahap-tahap dan periode perkembangan anak. Jadi menurut teori kognitif, tahap perkembangan anak yang saya amati memiliki gangguan, contohnya di tahap sensori motor. Jadi pengembangan pemahaman melalui koordinasi antara pengalaman sensoris dengan gerakan motorik, fisik, serta pengembangan kemampuan lebih dari sekedar. Kemudian ada teori ekologis, yaitu kondisi lingkungan di mana perkembangan anak itu terjadi. Ada mikrosistem, mesosistem, ekosistem, dan kronosistem. Kemudian lanjut dalam penanganan orang tua. Orang tua menyadari perkembangan anak di usia 2,5 tahun. Jadi orang tua baru merasa ada suatu gangguan pada anaknya itu di usia 2,5 tahun. Kemudian orang tua membawa anak ke psikolog anak, kemudian mengikuti terapi yang disarankan dokter, mengurangi penggunaan barang elektronik karena dulu anak tersebut seringkali diberi akses bermain HP yang berlebihan, kemudian TV juga, sehingga anak tersebut kalau diambil HP-nya atau TV-nya dimatikan, itu anak tersebut akan tantrum karena anak belum bisa menerima satu arah komunikasi. Kemudian orang tua juga mensuplai vitamin atau obat yang membentuk anak, jadi membantu merangsang pertumbuhan anak, kemudian tidak terlalu memanjakan anak. Jadi sudah mulai diberi kepercayaan, dilatih sendiri, makan sendiri, kemudian bisa memakai sepatu, seperti itu mulai diajarkan, dan mengajak berinteraksi dengan dunia luar. Oke, kita lanjut ke analis speech delay dan ADHD. Apa sih speech delay? Speech delay adalah salah satu jenis gangguan komunikasi yang menyebabkan
terjadi ketika anak belum mencapai tahapan perkembangan bahasa sesuai dengan usia mereka. Speech delay pada anak juga dapat berpengaruh pada kemampuan berbicara, kemudian pendengaran, dan kognitif. Nah, penyebab speech delay, apa saja penyebabnya? Yaitu ada masalah lidah dan langit-langit mulut, kemudian gangguan mengendalikan gerak, terus bentuk mulut tidak sempurna, dan kondisi medis. Tanda-tanda speech delay. Pada usia 12 bulan, anak tidak bisa mengucap mama, papa, tidak menggunakan anggota tubuh seperti menunjuk, melambai, dan yang lainnya. Di usia 18 bulan, tidak merespon setidaknya salah satu anggota tubuh yang ditanya, tidak berusaha berkomunikasi saat membutuhkan sesuatu. Kemudian di usia 19-24 bulan, anak tidak merespon arahan sederhana, tidak menunjuk gambar sesuai arahan, dan yang lainnya. Terus, apa sih penanganan anak speech delay? Penanganannya berupa sering diajar berinteraksi, kemudian konsultasi ke dokter, dan kurangi bermain handphone atau TV. Lanjut ke ADHD. Nah, apa sih ADHD? ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif. Kondisi ini dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Hingga saat ini, penyebab utama ADHD belum diketahui dengan pasti. Akan tetapi, kondisi ini diduga dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Penanganan ADHD. Penanganan ADHD bisa dengan obat-obatan atau psikoterapi. Perlu diketahui bahwa orang tua, keluarga, pengasuh, dan guru di sekolah juga membutuhkan bimbingan untuk menghadapi anak dengan ADHD. ADHD tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, tetapi penanganan yang diberikan dapat meredakan gejala dan membantu penderita untuk menjalani hidup dengan normal. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Ananda Halif Aliska adalah anak tunggal dari program Bayi Tabung. Halif lahir pada usia kandungan 7 bulan atau prematur. Ia sempat mengalami pola asuh yang salah oleh kedua orang tuanya, seperti berlebihan bermain HP dan TV, kemudian jarang diajar berinteraksi dengan orang lain, dan terlalu dimanja. Halif mengalami gangguan pertumbuhan yaitu speech delay dan ADHD. Gangguan tersebut diketahui oleh orang tuanya pada usia 2,5 tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.